Yang mati itu adalah jasad, yang hidup itu adalah ruh. Jadi Allah menjadikan yang mati dan yang hidup artinya jasmani dan rohani. Nah, dalam rangka itulah kemudian Allah menurunkan ruh-ruh tadi ke هل أتى على الإنسان حين sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menjadi maka nayarjullah bagi siapa orang yang ingin kembali ke wal yaumal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Ayat ini udah sering kita baca dan kita pertanyaannya yang mau kita contoh itu apanya, atau apa saja yang perlu kita contoh. Saya sering sampaikan paling tidak ada 9 poin yang kita perlu contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang sering kita lantunkan dalam doa. Allahumma zuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mengikuti junjungan kami Nabi Muhammad SAW, awalan, akhiran, zahiran, batinan, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, dan amalan salihan. Nah, ini 9 poin inilah yang saya kira perlu kita contoh. Dari 9 poin ini, 4 pertama itu bagian ke dalam, 5 yang berikutnya itu adalah bagian di luar. Jadi yang kita contoh itu zahir syariat dan batin syariat. Yang menyangkut zahir syariat, ya, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita ucapkan. Itu zahir syariatnya. Jadi banyak, dari sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan batin syariatnya atau yang disebut dengan hakikatnya, awal Muhammad, akhir Muhammad. Awal Muhammad itu disebut dengan Rabbani. Zahir Muhammad itu yang disebut dengan jasmani. Batin Muhammad itu yang disebut dengan, beliau menerapkan, ya, tentang awalnya, akhirnya, zahir dan batinnya. Awal Muhammad yang disebut dengan Rabbani. Rabbani itu awal. Nah, ini muncul dari pertama. Ya. Kalau kita menggunakan metode alam 7, yang pertama lingkaran kosong. Ini yang disebut dengan sebelum segala sesuatunya ada. Yang ada cuman hanya zatul haq. Bahkan di sini belum ada Tuhan yang bernama Allah. Belum bernama. Ini disebut zatul haq atau zatul bukti. Lalu kemudian
dari zatul haq itu menampakkan diri atau dalam diri atau menampakkan diri. Ya. Penampakan pertama yang disebut nur zat. Lalu penampakan kedua itu disebut nur Muhammad. Penampakan yang ketiga itu yang disebut dengan ruh Muhammad atau yang disebut dengan alam wahdiyah. Dari ruh Muhammad itulah kemudian berkembang ya, ruh-ruh yang lain. Karena segala sesuatu ini berawal daripada nur Allah kepada nur Muhammad, dan dari nur Muhammad itulah terpancarnya semua yang ada. Ya, Nabi mengatakan ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam semua. Nah, kemudian dari ruh Muhammad ini ya, kemudian ya diciptakan oleh Allah ruh yang lain. Jadi semuanya itu berawal daripada ruh Muhammad. Termasuklah ruh kita manusia, ruh malaikat, ruh binatang dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari ruh itu, karena kita sudah menerima suatu amanah penting. Ya, ketika masih di alam arwah, kita sudah menerima suatu amanah penting, yaitu yang disebut dengan diri rahasia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Kami ingin serahkan sebuah amanah penting pada kalian. Semuanya menolak karena tidak sanggup menjaganya. Wa hamalahal insan, maka makhluk yang bernama manusia menyatakan amanah penting itu. Nah, dari sinilah kemudian Allah berkehendak ya, untuk menguji apakah benar manusia ini bisa menjalankan amanah itu. Ya. Nah, dalam rangka menguji manusia ini, maka Allah bermaksud untuk menciptakan yang mati dan yang hidup. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu. Yang mati itu adalah jasad, yang hidup itu adalah ruh. Jadi Allah menjadikan yang mati dan yang hidup artinya jasmani dan rohani. Nah, dalam rangka itulah kemudian Allah menurunkan ruh-ruh tadi ke alam yang lebih rendah. Bapak, dari alam misal kemudian kita meneruskan perjalanan ke alam ajsam. Alam ajsam itu alam ajsam karena disitulah kita sudah mulai berjisim. Sudah mulai kita pakai tubuh. Ya, kalau sebelumnya nggak ada. Ya. Dan di alam ajsam inilah atau di kandungan ibu inilah kita ditentukan laki atau perempuannya. Ya. Dan di alam ajsam ini juga diberikan suatu perjanjian. Ya. Ya, kita diberi oleh Allah perjanjian, dan di situ sebelum kita turun Allah ulang lagi, alastu birabbikum, apakah saya di Tuhan kalian? Ya, ruh tadi menjawab bala syahidna. Dari alam ajsam itu kita meneruskan perjalanan sampailah yang tadinya kecil mungil, yang kemudian besar, kemudian dewasa, kemudian jadi tua. Nah, ini perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita coba untuk napak tilas, ya,
beginilah kondisi kita sekarang. Beginilah bentuk diri kita yang sekarang. Ya. Sebelum kita menjadi tua, kita dulu masih muda. Sebelum kita menjadi bujang gadis, kita masih anak kecil, anak-anak, si jabang bayi. Nah, sebelum kita turun ke bumi, kita dalam kandungan ibu. Sebelum kita berada dalam kandungan ibu, kita berada di kandungan bapak, yang disebut alam misal. Sebelum kita dalam kandungan bapak, kita berada pada alam arwah. Sebelum kita hidup di alam arwah, kita Muhammad. Sebelum kita menjadi Nur Muhammad, kita ada dalam Nur Zat Allah. Nah, ternyata kita itu yaitu. Makanya kita tidak berdiri sendiri. Beda dengan kejadian meja. Ya. Meja ini tukang yang bikin. Tapi meja bukan tukang. Tukang bukan meja. Jadi meja ini berdiri sendiri. Ya. Tetapi kalau kita tidak berdiri sendiri, yang berdiri sendiri itu Allah. Nah, mana buktinya kita tidak berdiri sendiri? Mari kita lihat. Ya, kalau tadi kan perjalanan, ya. Ini untuk kita memahami tauhid kita. Ketika kita merasakan kita sekarang ini, dari sini kita coba untuk menelusuri diri kita atau untuk mengenal diri kita nih. Ya. Kita rasakan kita ini ada. Yang ada itu kita, Allah. Nah, kalau kita ini ada, dari mana adanya kita? Kita. Nah, kalau kita ini ada, betul-betul kita ini ada, ya, kita dapat dari mana? Tubuh ini ada. Pernahkah kita bikin tubuh? Tidak pernah. Bikin nggak pernah, beli nggak pernah. Tapi kita ada tubuh. Istilah kita saja itu nggak ada. Itu bahasa kita untuk menunjukkan diri kita. Karena kita merasakan adanya kita. Tubuh kita juga nggak punya. Ya, kalau tubuh kita ya, kajian ke dalam pemahaman dan keyakinan. Kita punya ruh, karena tubuh ini hidupnya pakai ruh. Pernah bikin ruh. Ruhku. Nah, kalau begitu ruhnya Allah, bukan ruhnya kita. Kita nggak punya ruh, nggak. Ini ruhnya Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Tapi aku tiupkan ruhku itu, kata Allah, jangan pula dipahami kayak kita niup balon. Nah, itu kan istilahnya, bahasanya Allah meniupkan. Apalah yang bisa kita pahami lebih jauh? Ya, misalnya, ya meniupkan air. Ini bahasa kita ya. Meniupkan air tentu nggak mungkin air ditiupkan, mungkin memercikkan air. Tapi tidak juga bisa dipahami seperti itu karena air bukan kita bukan air. Ya. Nah, tapi itu artinya meniupkan itu bukan sesuatu yang berbeda. Makanya ada istilah banyak, ada bertajalli, mentajalikan diri, menampakkan diri. Jadi kalau dikatakan fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, ruh itu adalah bagian dari Allah itulah.
Bahkan boleh dikatakan ya dia itulah sebenarnya. Ya. Jadi bukan ditiupkan dalam artian seperti kita niup balon, gitu ya. Kemudian balon itu ya membesar, ya, karena kita meniupkan. Tentu tidak seperti itu. Ini bahasa atau istilahnya bagian. Jadi ruh itu adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Nah, ruh ini kan banyak ya. Si A punya ruh, si D, si B, si C, si D, dan seterusnya lah. Apakah ruh satu dan yang lain itu berbeda atau sama? Kan masing-masing casing lain, ya. Casingnya yang berbeda, tapi ruhnya sama. Kok bisa sama? Kan maksudnya ke casing beda-beda. Kalau saya berikan semacam contoh, Maha Suci Allah dari bermisal. Matahari itu cuma satu, Pak. Ya. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Jadi yang meliputi alam itu sinarnya, bukan mataharinya. Tetapi sinar matahari itu tidak berpisah dari mataharinya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi matahari ya bukan sinar. Sinar bukan matahari. Tetapi sinar tidak pernah lepas dari matahari. Yang meliputi alam bukan matahari. Lalu kemudian sinar matahari ini yang meliputi alam masuk ke lubang-lubang, masuk ke rumah si C, masuk ke rumah si D, dan lain sebagainya lah, sehingga banyak jutaan miliaran. Sinar yang masuk ke rumah si A sama apa beda dengan sinar matahari yang masuk ke rumah si B? Sama, kata ya. Cuman si A hanya tahunya dia dengan sinar matahari yang ada di rumahnya. Dia nggak mau tahu dengan sinar matahari yang ada di rumah tetangganya. Tapi sinar matahari yang masuk ke rumah kita itu sama dengan sinar matahari yang masuk ke rumah saudara kita. Nggak beda. Cuman rumahnya yang berbeda, sinar mataharinya sama. Lagi-lagi si A hanya tahunya dengan sinar matahari yang ada di rumah dia. Nah, itulah yang kita sebut wahai Tuhanku. Nah, ya. Wahai Tuhanku. Jadi sinarnya yang ada pada kita itu disebut nur Allah. Sinarnya. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya kita ini satu, Pak. Enggak berbeda. Yang berbeda itu casingnya. Ya, hakikatnya satu. Nah, buktinya satu. Ya, ambil contoh. Ini gelas. Bapak melihatnya ini gelas. Ibu melihatnya ini gelas. Sama. Ini warna. Bapak melihatnya warna kuning. Ibu melihatnya kuning. Sama. Semua bapak-bapak melihat warna ini kuning. Semua ibu-ibu melihatnya warnanya kuning. Kenapa kok bisa sama? Sedangkan bapak ibu kan punya mata masing-masing. Nah, ada mata masing-masing, tapi ketika melihat ini kok bisa sama kuning semua? Itulah menunjukkan yang melihat itu cuma satu. Cuman dia itulah yang melihat. Makanya sama. Ya. Kalau berbeda yang melihatnya, tentu beda-beda pula. Tapi karena yang melihat itu cuma satu, maka sama. Nah, begitulah yang lainnya. Ya. Jadi Allah saja yang melihat. Kita tidak punya penglihatan sebenarnya. Ya. Kita tidak punya penglihatan. Yang kita punya diberikan Allah itu adalah mata. Tapi mata ini tidak melihat. Mata itu hanya merupakan
casingnya saja, sarangnya basor. Ya. Makanya kalau sakit mata, ya nggak bisa melihat, yang diperiksa dokter matanya, gitu. Nah mata itu sarangnya basor. Ya. Telinga kita itu tidak mendengar, yang mendengar itu sama. Nah, jadi yang mendengar sama, makanya pendengaran kita sama. Ya. Kalau saya katakan satu, Bapak mendengarnya satu, Ibu mendengarnya satu, kok bisa sama? Karena yang mendengar itu cuma satu itu. Itu pertama ya. Jadi kita mencoba untuk mengenali diri kita ini, benarkah kita ini ada? Nah kita lihat kepada alam sifat 7. Nah, sifat 7 itulah ada sifat Allah yang disifatkan ke diri kita. Maka kita perlu mengenal Allah itu melalui sifatnya. Jadi kita bisa kenal Allah dari sifatnya, dari afalnya, ya, dari asma'nya, dari zatnya. Sehingga keempatnya ini nanti akan duduk di tauhid yang disebut dengan tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Ya. Sekarang kita lihat kembali ke diri kita. Ya. Mungkin sudah sering ya kita kaji. Ketika ada azan, hayya 'alas shalah, kata si muazzin. Nah, kita disunahkan menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Dan itu sudah keluar dari mulut kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, dan tidak ada upaya. Tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan. Kan daya upaya kan, tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan. Illa billah, melainkan dengan Allah. Begitu juga disebut berulang hayyalah shalah, hayyalal falah. Selalu kita ucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan melainkan dengan Allah. Itu kita sudah sebut, kita omongin dengan lidah kita, dengan lisan kita. Tak ada kemauan, tidak ada kemampuan melainkan dengan Allah. Lalu kita keluar rumah, berjalanlah kita. Katanya tidak ada kemampuan. Terus kok bisa jalan? Ya. Kita bisa jalan karena ada kemampuan. Yang punya kemampuan itu siapa? Allah, bukan kita. Tidak ada kemauan. Nah, ada maunya kita ke masjid. Yang punya kemauan itu siapa? Allah. Sampai di masjid, kita berdiri. Yang tadi sudah kita katakan, tak ada kemauan, tak ada kemampuan. Nyatanya kita berdiri. Sanggup berdiri. Kalau tidak ada kemampuan kan jangankan berdiri, bergerak aja nggak sanggup. Namanya nggak ada kemampuan. Tapi nyatanya kita berdiri. Yang berdiri itu siapa? Namanya kita sudah mengatakan tidak ada kemampuan tadi. Lalu kita takbir, ucap Allahu Akbar. Yang ngomong itu siapa? Ya. Lalu kita ruku, yang tidak sujud, selesailah sholat. Nah, kalau begitu yang sholat itu siapa? Nah, ini jadi kita menelusuri. Nah, ketika kita sudah mematikan, ini namanya kita mematikan diri kita. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu dulu. Kalau istilah Rasul, mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Bunuh dirimu dulu. Nah, ini yang cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang dulu pernah kita ceritakan. Di mana Nabi Musa ya meninggalkan
umatnya karena ada suatu kepentingan, ya dah. Begitu Nabi Musa berangkat, mulailah seseorang dari pengikutnya itu bikin patung dari emas, bikin patung anak sapi yang terbuat dari emas. Setelah jadi, ya, dia mengajak yang lain, pengikut-pengikut Nabi Musa itu untuk menyembah patung itu. Nah, sehingga banyak yang ikut serta. Banyak yang mulai ikut menyembah patung anak sapi itu. Nah, yang bikin patung itu namanya Samiri. Nah, lalu kemudian setelah Nabi Musa datang, beliau kaget. Kok pengikutnya ini sudah beralih nyembah patung? Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fatabu alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla, karena kamu telah menjadikan anak sapi, patung anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubat. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jangan-jangan kita inilah. Ya. Jadi Samiri bikin patung. Patungnya patung anak sapi. Bahannya emas. Setelah jadi, dia sembah dan ngajak yang lain nyembah patung itu. Kata Allah, ya, disampaikan oleh Nabi Musa itu, ya, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu lebih baik buat kamu. Kemana arahnya ini? Nah, ini diri kita ini. Ya. Jangan-jangan kita ini nyembah patung, nyembah tubuh kita. Kalau kita merasakan tubuh inilah yang hidup, tubuh inilah yang berkuasa, sehingga kita merasakan betul tubuh inilah yang punya kita ini, yang hidup, tubuh ini yang sholat. Nah, kalau begitu kita sama dengan Samiri itu, Pak. Kata, nyembah patung. Nah, kita merasakan tubuh inilah yang berdiri, tubuh inilah yang baca, tubuh inilah yang ruku, intidah sujud, yang punya kemampuan itu. Kalau kita merasakan dan meyakini itu, ya sama dengan nyembah patung. Maka kata Allah, faqtulu anfusakum. Sekarang bunuh dirimu itu dulu. Nah, yang dibunuh itu apa? Keakuan diri. Itu dulu. Bunuh keakuan. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang kehendak, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang tahu, yang berilmu.
Itu akuan-akuan itu dirimu itu bunuh dulu. Nah, barang sudah dibunuh kan mati. Kalau sudah mati ya enggak hidup. Karena sudah enggak hidup, dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa berkata atau berkala. Nah, setelah kita pahami bahwa kita sudah bunuh diri kita dan kita sudah mati, artinya sudah tidak hidup, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi kenyataannya masih hidup, gitu. Nah, yakini yang hidup itu siapa? Nyatanya masih melihat, yang melihat itu siapa? Nyatanya masih mendengar, yang mendengar itu siapa? Kalau masih merasa kita yang hidup, tanda belum dibunuh, Pak. Nah, berarti dirimu belum dibunuh. Masih merasa kamu yang melihat, berarti kamu belum dibunuh. Belum membunuh dirimu. Ya, masih terasa kita yang kuasa, kita yang kendak, kita yang melihat, kita yang mendengar. Berarti kita belum membunuh diri kita. Nah, sebab kalau sudah dibunuh, dia sudah mati. Kalau sudah mati, dia sudah enggak hidup. Kalau sudah enggak hidup, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar. Ketika kita rasakan kita masih hidup, nah disitulah kita mulai duduk. Yang hidup itu Allah, yang tahu itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah. Tidak lagi terasa dan tidak lagi kita yakinkan diri kita bahwa kita itu yang punya itu, enggak lagi. Atau yang sebut ya, taubat yang sebenar-benar taubat, kata ya. Jadi kalau taubatnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu maka kata-kata itu. Ya, taubat yang sesungguhnya itu membunuh diri. Ya. Nah, kalau sudah dibunuh ya tidak ada kemampuan kita berbuat. Nah, maka la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya, tiada kemampuan untuk melaksanakan perintah, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah itu aktif, meninggalkan larangan itu pasif. Jadi kita ini kalau sudah dibunuh tadi apa? Tidak bisa aktif, tidak bisa pasif, melainkan dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tak bisa gerak, tak bisa diam, melainkan dengan Allah. Nah, sekarang kita sholat, berdiri, ruku, tidak sujud. Nah, siapa yang melakukan itu? Kalau kita katakan kita yang sholat, pakai apa kita lakukan? Sedangkan fasilitas yang kita pakai itu semua milik Allah, bukan milik kita. Kita berdiri dengan kodrat Allah, kita bisa baca dengan ilmunya Allah, kita melihat dengan basarnya Allah, kita mendengar dengan samanya Allah. Nah, yang punya kita yang mana? Gak ada. Kok bisa kita mengatakan kita yang sholat? Ya, itu ngaku-ngaku. Nah, ngaku-ngaku itu yang harus dibunuh. Ya. Ngaku kita yang sholat, ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang melihat, mendengar. Padahal sudah dari awal sudah kita katakan la haula wala quwata illa billah, kata kita. Ini enggak konsekuen. Ya, sudah berulang-ulang kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi masih ngaku juga kita yang lakukan ibadah, kita yang sholat, kita yang berdiri, kita yang tahu. Ini makanya kadang-kadang hanya kita bisa ngomong, tapi kita tidak bisa duduk di omongan kita sendiri. Mestinya kalau kita sudah katakan la haula wala quwata illa billah, betul-betul nggak ada. Jangan ngaku-ngaku kita punya, memang kita nggak punya kok. Nah, kalau kita sudah bisa memahami sampai sejauh itu, ya, itu artinya kamu sudah meniadakan dirimu. Setelah kau meniadakan dirimu, nah tentu yang ada hanya Allah semata. Ini yang dikatakan dalam tasawuf, ya. Kalau kamu ada, aku tiada.
Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Jadi ya kita ya duduk di ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Maka disebutlah dalam istilahnya la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, kita buang keakuan diri kita. Ini yang dalam pepatah Lampung, ini mungkin ya dipahami secara tasawuf. Ya, jaipa haga dipa, jak tandang haga mula, kayu nebak orang laya, tok koya kiaga nyadang. Nah, ini kayu nebak orang laya artinya ada yang menghalangi jalan itu, buang itu supaya kita lanjut. Jaipa haga dipa, jak tandang haga mulang. Ya. Yang ini kan kita tandang, ke dunia ini kan kita masih tandang kan ya kan. Ya. Mau pulang, mau kemana ya? Ke asal. Ya. Kayu nebak orang laya, tok koya kiaga nyadang. Ya. Ada penghalang. Ya, ini mana penghalang? Ya ini penghalangnya ini. Ngaku-ngaku ada ini, itu penghalang, buang itu. Ya, supaya kita bisa sampai. Kalau itu sudah dibuang, sudah enggak ada lagi. Kata. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka timbullah ya, ini masuk lagi ke dalam. Takuku nyunggok jonggok ngejong di lambung kuta. Tuhan mudang disepuk ya dosa cawa-cawa. Kalau paham. Jangan dilihat zahirnya. Mulut ini nggak bisa ngomong, Pak. Mulut ini hanya penyampai suara. Sama dengan speaker itu. Speaker itu bukan speaker itu yang ngomong. Itu penyampai suara. Ini penyampai suara. Mulut nggak bisa ngomong. Nah, yang ngomong itu ruh kita. Ruh juga nggak bisa ngomong. Yang ngomong itu ya Allah itulah. Itu masuk ke dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bunuh dirimu, kata Allah. Ya, artinya sampai merasakan ketiadaan diri kita. Maka pahami siapa yang berjalan, siapa yang melihat. Nah, masuklah kita kepada tauhid af'al satu, ya. Af'al itu apa? Perbuatan. Nah, kalau perbuatan, nah bagaimana kita menangkap semua yang kita perbuat atau yang kita lihat orang lain berbuat? Tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Jadi tidak ada lagi kita melihat itu perbuatan makhluk. Nah, karena makhluk ini ya tadi la haula wala quwata illa billah tadi sudah dibunuh. Ya, diri kita sudah dibunuh. Jadi apapun perbuatan baik ataupun buruk, ya, yang kita lihat orang lain berbuat atau kita sendiri yang berbuat, tiada perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, karena kita tidak punya kemampuan untuk berbuat. Nah, kalau kita sudah melihat itu adalah sebuah perbuatan Allah, tentu kita akan memperhatikan, diam. Misalnya begini. Kita berada di majelis zikir. Nah, lalu kemudian kita mulailah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran suara. Ya, yang ngomong itu adalah kalam Allah. Nah, lalu kemudian ada di antaranya yang mungkin bangun sambil dia joget-joget la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dia berguling-guling. Ya. Ketika kita memandang itu adalah perbuatan makhluk, mungkin kita akan ngomel-ngomel. Ya. Ngapain zikir kok guling-guling? Ngapain zikir kok joget-joget? Nah, kenapa? Karena yang kita pandang, yang kita lihat adalah orang.
Ya, orang berjoget, ya, sedangkan dia lagi zikir. Kenapa kita bisa jengkel? Karena yang kita lihat ya orang. Coba kita masuk ke dalam. Ya. Dia itu tidak bisa bergerak kalau enggak digerakkan Allah. Tidak bisa ngomong kalau enggak digerakkan Allah. Tidak bisa melihat kalau tidak dengan basar Allah. Tak bisa mendengar kalau tidak dengan samanya Allah. Nah, ketika kita melihat orang itu sudah enggak ada, yang ada itu Allah lah. Ya, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berkuasa. Nah, kalau begitu yang kita lihat itu apa? Allah memperagakan af'alnya lewat hamba. Nah, kalau begitu yang kita lihat itu, yang kita pandang itu af'al Allah itulah. Allah suruh dia berdiri, Allah suruh dia ngomong. Ini yang saya katakan, layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Terpandang tubuh, terlihat ruh. Ruh itulah yang berbuat, ruh itulah yang berkuasa. Ketika sudah melihat ruh, tubuh sudah tak terlihat lagi. Sekarang pandang ruh. Ruh yang terpandang, terlihatlah adanya Allah. Nah, maka ruh itu tidak bisa berbuat, yang berbuat itu Allah. Ruh itu tidak bisa melihat, yang melihat itu Allah. Ruh itu tidak bisa ngomong, yang ngomong itu Allah. Nah, sehingga tidak terlihat lagi ada tubuh, tidak terlihat lagi ada ruh yang terlihat Allah. Nah, tidak ubahnya seperti kita ngaca, saya bilang. Ya, kita ngaca, yang kita pandang cermin. Ya, tapi yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Begitu asik kita memandang, melihat bayangan wajah di dalam cermin, sampai-sampai cerminnya enggak kelihatan lagi. Yang kita pandang cermin, yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Karena kita asik memandang bayangan wajah di dalam cermin, cermin enggak kelihatan. Yang kelihatan bayangan wajah itulah. Nah, bayangan wajah di dalam cermin itu sebenarnya bukan wajah kita. Ya. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, tetapi bayangan wajah kita. Walaupun dia merupakan bayangan wajah kita, seolah-olah kita melihat aslinya wajah kita. Yang kita lihat bayangan wajah, tapi serasa-rasa melihat aslinya wajah kita. Ini yang disebut dengan al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasia aku itu ya rahasianya manusia itu. Yang tak lain adalah sifat aku. Sifat aku itulah zat aku. Gitu. Seperti kita melihat bayangan wajah di dalam cermin. Yang terlihat bayangan wajah, tapi seolah-olah melihat wajah asli. Maka ibu-ibu kalau bersolat nggak pernah keliru. Karena seolah-olah aslinya itulah. Melihat nur Muhammad seperti kita melihat nur Allah. Melihat nur Allah, ya Allah itulah. Nah, seperti itu kita memahami ke dalam. Tapi lagi-lagi yang saya katakan, ini ilmu hakikat. Bukan ilmu syariat. Nah, seringkali trouble karena kita pahami secara syariat. Nah, gitu ya. Kita masih merasa ada juga itu menurut pikiran saya, menurut pemahaman saya. Nah, itu kan. Jadi masih merasa ada itulah. Nah, di situ kadang-kadang enggak nyambung gitu ya. Sehingga kita perlu untuk membuangkan diri kita dulu supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Maka selagi kita merasakan adanya kita, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Maka ini yang disebut dengan kalau zahir huruf Allah, ghaib huruf Muhammad. Kalau zahir huruf Muhammad, ghaib huruf Allah.
Kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada, kata Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian untuk materi singkat ini, untuk kita memahami tentang diri kita. Ini dalam rangka kita mengenal Allah, ya. Jangan kita hanya kenal nama saja. Ya, yang kita tahu Tuhan kita itu Allah, nama. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang jarang kita kaji, jarang kita pahami. Nah, sekarang kita coba untuk memahami, masuk ke dalam. Nah, kalau namanya itu sebutan. Ya, kalau disebut nama mesti terkait dengan yang punya nama. Nah, inilah kita mengkaji yang punya nama itu. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian. Kalau ada yang ingin kita diskusikan silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berdoa, kiranya hari ini dilakukan dalam materi kita ini. Kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan sama dengan menunjukkan kepada binatang dan hewan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang itu bisa kesurupan, apakah itu ruhnya itu ruhnya dari setan atau dari ruh lain, atau bagaimana itu proses. Jangan dipahami seperti di balon, saya katakan. Itu namanya menampakkan. Ya, menghidupkan. Jadi Allah memberi hidup. Memberi hidup itu, ya hidup itu dari Allah itu sendiri. Ya sama seperti ke manusia, kepada binatang. Ya sama seperti itu. Nah, cuman bedanya, kalau manusia dia harus mempertanggungjawabkan. Karena memang dulu dia sudah menyatakan kesanggupan. Wa hamalahal insan. Tapi kalau binatang, dia tidak diminta tanggung jawab. Karena memang dari awal sudah menolak. Ya, binatang mati, dia selesai, enggak ada pertanggungan jawab. Ya. Tapi kalau manusia mati, nah belum beres, itu permulaan mempertanggungjawabkan. Apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah, ya, benang merahnya sebenarnya di diri kita sendiri. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu ada dua hal ya perlu kita pahami. Pertama, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan, serahkan, itu artinya. Infakkan itu kan serahkan. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Kembalikan. Ya. Allah kasih kita hayat, serahkan. Hayat itu punya Allah. Razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul maut. Ya, sebelum kematian datang. Ya, itu bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi, ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, la tulhikum amwalukum, hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya ke Allah. Ya, kenapa lalai? Karena tersangkut. Ya, supaya kita tidak tersangkut, nah, maka buang sangkutan. Bagaimana cara membuangnya? Jangan akui milik. Nah, itu ya. Itu kita ini yang susahkan apa? Pinjaman dirasakan seperti milik sendiri. Ngaku milik padahal pinjaman. Pinjamin motor malah dijual. Karena ngerasa memiliki itu tadi. Gitu. Ya, nah, inilah dua ini perintah Allah. Yang pertama, kembali sangkutan. Nah, ini yang akan ditanya. Kena tersangkut. Tidak dibalikkan. Aku pinjamin sama kamu, kok malah kamu jual. Mana? Yang aku kasih dulu mana?
Kamu datang, yang berbuat itu siapa? Kok ngaku kamu yang berbuat? Kamu berbuat itu pakai apa? Itu kan pakai kodrat aku. Nah ini tanggung jawabnya. Makanya diminta tanggung jawab. Karena ngaku-ngaku memiliki. Ya. Nah kalau nggak mau ditanya, ya mau istilahnya masuk surga tanpa hisab, nggak ditanya-tanya lagi, balikkan. Jangan dibawa mati. Ya. Jangan pula merasa memiliki. Ya dua itulah, kembalikan pinjaman, hilangkan sangkutan. Maka disuruh oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ya. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Tapi kalau sampai kamu mati itu belum diserahkan, nah ini jadi masalah. Itu yang mau ditanya. Ya. Datang menghadap Allah mengandalkan amal. Kita banyak amal. Ya, kamu bisa beramal itu pakai apa? Itu ya. Kamu bisa beramal karena ada kemampuan. Kemampuan itu dari siapa? Itu kemampuan aku itu. Itu kodrat aku. Kok bisa kamu ngaku kamu yang punya? Ya. Kenapa kamu gunakan? Ini kodrat aku. Ini larangan aku kok malah kamu kerjakan. Kamu sudah diberi kemampuan. Ini suruhan aku kok enggak kamu lakukan? Ada. Jadi salah kaprah, Pak. Ya. Itu tadi dipinjamin malah dijual, malah merasa memiliki. Itu yang mau ditanya itu. Jadi itu Pak. Jadi artinya bagaimana peniupan, istilah peniupan itu ya sama aja. Allah memberikan kehidupan kepada manusia, memberi kehidupan kepada binatang. Caranya itu ya. Jadi tidak ada ruh yang lain selain ruh Allah. Ya saya kira itu Pak. Yang pertama, yang kedua tadi apa tadi? Jadi begini, orang kesurupan itu enggak sesungguhnya Pak. Itu permainan. Ya. Jadi ruh raihan namanya itu ditangkap ya. Misalnya gini, Bapak bekerja, saya videokan. Saya videokan Bapak bekerja, Bapak ngomong, saya videokan. Nah lalu video saya ini, ya teh, saya arahkan sodorkan ke Bapak itu. Nah Bapak itu ngoceh-ngoceh, nah suaranya suara Bapak itulah. Nah, jadi itu artinya hati-hati, ya teh. Orang kesurupan itu ngaku-ngaku saya belum Qadir Jailani atau bohong itu Pak. Itu jin itu kerja jin itu. Yang ngaku-ngaku kemasukan. Ada yang hebat lagi, Rasulullah yang datang katanya. Ada ya. Ada Sayyidina Abu Bakar yang datang. Di karena kesurupan itu ya. Awal mulanya bagus Pak, tapi pada akhirnya akan menyeret kita kepada jurang syirik. Pamanmu, saya nenekmu, dinasihatinya kalian rukun-rukun, jangan bertengkar, gitu ya. Saling menyayangi bagus. Nanti kalau ada apa-apa panggil nenek nanti. Udah hilang itu Tuhannya itu. Nenek itulah yang dipanggil-panggil. Nah, ini kan di situ arahnya. Maka harus hati-hati ya. Jadi saya pikir yang kesurupan itu permainan jin. Saya kira demikian ya. Termasuk misalnya ya dengan tidak bermaksud untuk ya, seperti ruqyah ya. Ada dulu jamaah kita datang ke
هل أتى على الإنسان حين